Hai, Assalamualaikum. Terima kasih buat teman-teman yang udah mampir di sini. Kali ini kita akan mendengarkan cerita dari novel yang berjudul Rindu. Salah satu karya dari Darwis Terelia. Novel ini mengisahkan tentang perjalanan panjang menunaikan haji di masa-masa penjajahan Belanda. Kapal besar Blitter Holland membelah samudra dengan membawa kurang lebih 1.000 penumpang. Dalam perjalanan itu, akan ada 5 pertanyaan besar tentang kehidupan. Sungguh kisah yang luar biasa dan begitu menyentuh hati, memberikan banyak sekali pelajaran dan hikmah yang akan kita petik bersama. Selamat mendengarkan. Cerita ini bermula pada hari di tanggal 1 Desember 1938, bertepatan dengan 9 Syawal 1357 Hijriah, ketika sebuah kapal besar merapat di pelabuhan Makassar. Tidak banyak orang yang mengingatnya, tapi tahun 1938 adalah salah satu tahun bersejarah. Indonesia dengan menggunakan nama Hindia Belanda mengikuti Piala Dunia 1938 di Prancis untuk pertama kali, sekaligus satu-satunya setelah 80 tahun lebih berlalu. Di belahan Eropa, Hitler menyerang Austria. Benih Perang Dunia II mulai disemai, sedangkan Asia Pasifik, Jepang dan Cina terlibat perang besar memperebutkan Kanton dan Shanghai. Indonesia masih dikuasai oleh Belanda. Masih 7 tahun lagi 1945 saat proklamasi kemerdekaan. Tahun 1938 dengan kegagalan Gubernemen Maluku, Gubernur Jenderal De Jong, pemimpin pemerintah kolonial Belanda di Batavia, memutuskan membentuk 3 provinsi baru atas Eiland Gewest. Tanah jajahannya, yaitu Sumatera dengan ibu kotanya Medan, Borneo dengan ibu kota Kota Baru, serta Timur Besar Celebes dengan ibu kota Makassar. Tetapi kisah ini bukan tentang hal-hal besar tersebut, apalagi tentang sepak bola. Kisah ini lebih sederhana, tapi tetap bersejarah, setidaknya bagi semua orang yang terlibat di dalamnya. Kisah ini tentang perjalanan, dan sebagaimana lazimnya sebuah perjalanan, selalu disertai dengan pertanyaan-pertanyaan. Pagi itu baru lepas 1 minggu Hari Raya Idul Fitri. Orang-orang baru genap menunaikan puasa Syawal bagi yang meyakininya. Sisa-sisa lebaran puasa masih terasa hangat, meski kue-kue kering telah disimpan kembali dalam toples kedap udara, atau baju-baju baru telah dilipat kembali, diletakkan di tumpukan terbawah lemari untuk dikeluarkan kembali saat lebaran haji. Masih lama sekali lebaran haji itu, masih 3 bulan lagi, tapi kedatangan kapal besar itu membuatnya terasa sudah dekat. Masa-masa itu, pelabuhan Makassar sudah terbiasa kedatangan kapal, entah itu membawa serdadu Belanda, membawa pedagang beras, gula, terigu, juga mengangkat komoditi lokal, seperti kopra, cengkeh, rempah-rempah, untuk dibawa ke benua Eropa. Tapi kapal besar yang satu ini berbeda. Dia datang hanya setahun sekali, mengangkat penumpang dengan tujuan amat khusus pula. Saat mulai mendekati dermaga, kapal besar itu mengeluarkan suara melenguh panjang. Itu suara peluit angin, sebagai tanda agar kapal-kapal lainnya menyingkir, menyediakan jalan lewat. Suara peluitnya terdengar gagah, seolah merobek pagi yang cerah.
Puluhan kelasi terlihat sigap bekerja di atas dek sana dengan baju kelasi warna putih samar-samar. Sementara di dermaga, puluhan petugas pelabuhan juga sibuk mempersiapkan penyambutan. 1-2 petugas meneriaki agar orang-orang tidak terlalu dekat. Mengingat banyaknya penduduk yang ikutan menonton, ikut mendongak menatap kapal uap dengan cat hitam itu. Kapal itu panjangnya 136 meter dengan lebar 16 meter. Menara uapnya yang hitam legam menjulang tinggi. Tidak ada bangunan di kota Makassar saat itu yang lebih tinggi dibanding menara uap itu. Asap coklat mengepul dari cerobongnya. Bentuknya semakin lama semakin jelas dan besar, seolah ada raksasa hitam mendekat. Tulisan di lambung tengahnya bisa dibaca sekarang dengan huruf kapital Blitter Holland. Itulah salah satu kapal uap kargo terbesar di zaman itu. Kapal itu dibangun di Eropa tahun 1923, dimiliki oleh salah satu raksasa perusahaan logistik dan transportasi besar asal Belanda, berlayar mengelilingi hampir seluruh dunia. 10 menit berlalu, permukaan laut beriak. Suara mendesing berisik memenuhi udara, dan bagai seekor angsa, kapal itu merapat dengan anggun ke pelabuhan, tanpa kesulitan sama sekali. Orang-orang bertepuk tangan saat kapal itu sempurna berlalu di tubir dermaga. 1-2 bahkan tertawa riang, berseru-seru ramai. Mengalahkan suara nyilu dinding logam kapal yang bergesekan dengan bantalan karet dermaga. Tali-tali besar segera dilemparkan dari atas kapal oleh kelasi. Petugas dermaga di bawah berteriak, memastikan koordinasi berjalan baik, sambil sibuk menangkapi, lantas mengikatkan tali itu di tonggak baja sekitar dermaga. Dan saat semua tali telah terikat, kapal besar itu teronggok mantap persis di bibir dermaga. Inilah kapal yang telah ditunggu-tunggu sejak berbulan-bulan lalu. Bahkan sebenarnya ada yang sudah menunggu bertahun-tahun lamanya. Mencoret tanggalan hari demi hari tidak sabaran. Semua orang memang sudah tahu perkiraan jadwal datangnya. Makassar Kouran sudah menuliskan jadwalnya. 1 Desember pukul 5 subuh. Hanya meleset beberapa jam dari perkiraan. Tapi tetap saja, kapal ini ditunggu-tunggu. Peluit angin di atas kapal kembali melenguh panjang. Tanda semua proses berlabuh sempurna selesai. Tangga-tangga diturunkan dari geladak kapal, menjulur hingga menyentuh pelataran. Demi melihat anak tangga sudah terjulur, dermaga pelabuhan Makassar semakin dipenuhi oleh antusiasme calon penumpang dan para penonton. Mereka merengsek di dekat setiap anak tangga, mulai menyeret barang bawaan masing-masing. Sebagian lagi menggunakan kuli angkut pelabuhan untuk membawa tas-tas besar mereka. Berkerumun. Seorang pejabat tinggi pelabuhan terlihat menyibak kerumunan. Pria Belanda usia parubaya. Dia tidak banyak bicara, bergegas menaiki tangga. Petugas itu dikawal oleh 2 tentara Belanda yang berseru galak meminta jalan, serta 2 petugas inspeksi bea cukai. Tahun-tahun itu, Teluk Makassar dalam kontrol penuh pemerintah kolonial. Mereka memiliki benteng terkenal yang jaraknya hanya sepelemparan batu dari pelabuhan, namanya Fort Rotterdam. Ada sekitar 1000 pasukan Belanda yang ditempatkan di benteng,
dengan total penduduk Makassar 84.000 orang. Itu jumlah amat signifikan. Pemerintah kolonial Belanda menikmati hegemoni di kawasan Indonesia Timur, membuat makmur negeri mereka di Eropa sana, tapi sengsara bagi rakyat Indonesia. Matahari semakin tinggi, cahaya teriknya menyapa lautan. Kesibukan semakin pekat di dermaga. Belum ada penumpang yang diizinkan naik ke atas kapal. Masih proses inspeksi oleh otoritas pelabuhan. Penumpang mendongak sambil menutupkan telapak tangan, menghindari terik matahari. Sanak kerabat pengantar yang menemani juga ikut menatap kapal besar. Jumlahnya sama banyaknya dengan calon penumpang. Sesekali mereka berbisik, bercakap-cakap. Mungkin sedang membicarakan kapal di depan mereka. 15 menit berlalu, 2 kereta kuda terlihat memasuki dermaga pelabuhan yang sesak. Kuli-kuli bertelanjang dada langsung berlarian melihatnya. Seperti anak-anak yang melihat rombongan pengantin yang melemparkan koin-koin uang. Para kuli itu berseru-seru, berebut menawarkan jasa memikul peti-peti besar, tas, karung, apapun yang ada di atas kereta kuda. 1-2 tentara Belanda berusaha menertibkan mereka, balas berseru-seru dengan bahasa Makassar yang terdengar kaku. Tidak mampu menaklukkan lidah Eropa mereka, meski lama tinggal di negeri jajahan. Kerumunan kuli itu mana mau mendengarkan, pun juga 2 kereta kuda itu terus merengsek maju. Sisanya berseru-seru, bilang hendak memarkirkan kereta sedekat mungkin dengan anak tangga kapal yang baru berlabuh. Ada 1 rombongan besar calon penumpang di atas 2 kereta itu. Salah satu di antara mereka, sepertinya pemimpin rombongan, akhirnya melompat turun dari kereta kuda, mencoba berbicara dengan tentara Belanda yang mencoba menghalangi jalan. Pemimpin rombongan itu mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih, celana gelap, serta sepatu pentopel mengkilat. Dengan bahasa Belanda fasih, tangannya menunjuk-nunjuk ke belakang, ke atas kereta kuda. Wajahnya terlihat serius menjelaskan, tapi nampaknya 2 tentara Belanda itu tidak mudah mengalah. Balas berseru. "Tidak boleh," seru ketus Belanda itu.